Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Baik, perkenalkan nama saya Ulan Amelia dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu jurusan Kebidanan. Baik, di sini saya akan penyuluhan anti korupsi di klinik Melati ya Bu. Ya, baik. Ibu-ibu tahu pengertian korupsi nggak? Enggak, tapi sedikit Pak. Oke, saya jelaskan ya ibu-ibu. Korupsi berasal dari kata Latin corrupere atau korupsi, arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpanan dari kesucian, profati, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, tidak jujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Kemudian ada faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor eksternal yaitu sifat tamak. Yang kedua gaya hidup konsumtif. Faktor eksternalnya yaitu ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Nah, ibu-ibu tahu nggak mengembangkan sikap dan nilai korupsi? Kurang tahu. Nah, saya jelaskan. Yang pertama jujur. Jujur itu adalah korupsi yang tidak pernah bohong. Yang kedua kepedulian. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat kerja keras. Yang kelima kesederhanaan. Kemudian tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita, membangun kesadaran tentang whistleblower dan pentingnya melindungi pelapor korupsi, mendorong partisipasi dalam kampanye anti korupsi di tempat kerja dan masyarakat. Langkah-langkah menanggulangi korupsi. Yang pertama, membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. Yang kedua, membuat struktur baru yang berdasarkan bagaimana keputusan dibuat. Yang ketiga, melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang berpusat. Rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih, organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawasan adalah sasaran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi. Kemudian, upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan. Yang kedua, upaya penindakan. Yang ketiga, upaya edukasi masyarakat dan mahasiswa. Yang keempat, upaya edukasi lembaga siswa masyarakat. Nah, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangannya. Baik, saya mau nanya lagi kan dijelaskan tadi korupsi. Jadi perilaku apa aja yang mendorong itu kita bisa Oh, baik, pertanyaannya bagus. Jawabannya, korupsi antara lain adalah kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang mengenai sistem akuntabilitas yang benar. Yang terakhir, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik. Silakan. Apa saja dampak korupsi terhadap pelayanan masyarakat? Oh, baik. Bagus pertanyaannya. Ya, saya menjawab ya. Dampak dari korupsi
bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan